rakyat yang harusnya mencari makan, yang harusnya sekarang bagaimana agar periuk berasnya berisi, agar dapurnya tetap ngepul. Sekarang tambah lagi tugasnya melihat perjalanan pemerintah, karena wakilnya di parlemen nyaris tidak berperan untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita segera terbebas dari Covid-19 dan Covid lainnya. Sahabat BN yang berbahagia, kita gembira saat ini karena Presiden kita Pak Joko Widodo telah membatalkan dengan resmi vaksin berbayar. Rakyat sekarang ini yang telah tahu bahwa vaksin berbayar sudah dibatalkan oleh Presiden mungkin akan mengatakan hore vaksin berbayar telah batal. Kenapa demikian? Memang serasa bagaikan beban berat senggulung batu. Ketika hidup rakyat susah, ingin mengatakan vaksin berbayar gotong royong dengan memberi kata-kata seindah apapun yang namanya bayar, itu akan memberatkan rakyat. Katakanlah vaksin berbayar ini hanya untuk korporasi. Korporasi membayar vaksin ini untuk karyawannya. Sebagai sebuah perusahaan, dia tidak akan mau rugi. Akhirnya nanti dia akan membayar karyawan juga. Karyawan itu siapa? Rakyat. Pemilik korporasi pun rakyat. Jadi sangat janggal kedengarannya ketika ada rencana pemberlakuan vaksin berbayar. Sekarang kita bacakan berita tentang batalnya vaksin berbayar ini. CNN Indonesia memberitakan di bawah judul Jokowi resmi batalkan vaksinasi berbayar. Jakarta, CNN Indonesia. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan Presiden Joko Widodo membatalkan vaksin berbayar atau vaksin gotong royong yang semula akan disalurkan melalui Kimia Farma. Pramono mengatakan keputusan itu diambil setelah Jokowi mendapatkan masukan dan respon dari masyarakat. Jadi setelah banyak masukan dan respon atau reaksi dari masyarakat, sehingga Presiden mengambil keputusan untuk membatalkan vaksin berbayar ini. Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma. Semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan. Kata Pramono dalam keterangan pers melalui YouTube Sekretariat Presiden Jumat 16 Juli. Pramono mengatakan terkait dengan vaksinasi gotong royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan, di mana perusahaan yang akan menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh karyawannya. Sehingga mekanisme seluruh vaksin, baik itu vaksin gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan pemerintah, kata Pramono. Sebelumnya, pemerintah berencana membuka jalur vaksin berbayar mandiri atau vaksin
atau vaksinasi gotong royong. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Vaksin berbayar akan memanfaatkan jaringan klinik yang dimiliki oleh PT Kimia Farma Persero Tbk sebanyak 1.300 klinik yang disebar di Indonesia. Pemerintah mematok harga Rp321.660 per dosis dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis. Dengan ini, rencana pemberlakuan vaksin berbayar yang semula hanya ditunda, sekarang telah resmi dibatalkan. Dan seperti disampaikan dalam siaran pers ini, pembatalannya setelah Presiden merespon masukan atau respon dari masyarakat. Sahabat BN yang berbahagia, sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat bukan setelah ada desakan baru dibatalkan, tetapi sebelum diluncurkan, pemerintah mengambil keputusan benar-benar mempertimbangkan buruk baiknya untuk rakyat. Bagaimana ini kalau tidak ada desakan dari rakyat? Tentu akan lolos, tentu akan berjalan. Sebagaimana juga kita lihat undang-undang HIP yang ditunda karena kerasnya desakan dari rakyat. Kalau tidak ada desakan dari rakyat, tentu akan langsung diberlakukan undang-undang itu. Diloloskan undang-undang itu. Sekarang hanya ditunda. Kalau kuat lagi desakan rakyat, mungkin dibatalkan. Sekarang ditunda. Dan undang-undang KPK lolos. Undang-undang Omnibus Law lolos. Yang diharapkan tentunya pemerintah tidak mengambil keputusan berdasarkan desakan dari rakyat, tetapi mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang semata-mata untuk kepentingan rakyat. Kalau begitu diluncurkan kebijakan, harus mendapat tantangan dari masyarakat, harus mendapat kritikan dari rakyat, baru dibatalkan. Kalau begitu terus, nanti akan terkesan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak pro rakyat, hanya pro kepentingan penguasa saja. Itu jadinya logika kan, itu begitu. Dan kita tahu dalam kondisi sekarang ini, untuk berharap 100% kepada wakil rakyat di Dewan, di DPR, atau di legislatif, mungkin rakyat juga sulit. Karena mayoritas dari wakil rakyat itu berada dalam koalisi kekuasaan. Inilah. Kalaulah wakil rakyat atau anggota legislatif berimbang antara yang berada di kekuasaan dengan yang berada di pihak oposisi, rakyat tidak begitu perlu lagi mengkritik, tidak begitu perlu lagi mendesak, tidak perlu lagi begitu turun tangan. Sebab perwakilnya sudah ada di DPR. Tetapi karena Dewan, karena DPR itu sudah mayoritas yang berada di koalisi kekuasaan, sehingga rakyat harus turun ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah
yang dirasakan oleh rakyat tidak pro rakyat. Ini. Kalau begitu, untuk apa DPR digaji? Hanya untuk memperjuangkan kepentingan penguasa. Bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang menggaji dia, yang diwakilinya. Dewan Perwakilan Rakyat itu kan mewakili rakyat, bukan mewakili penguasa. Tetapi ketika dia berada dalam koalisi kekuasaan, dia kesannya mewakili penguasa. Dia akan berhadapan dengan rakyat untuk menggolkan misi penguasa, untuk menggolkan kebijakan-kebijakan penguasa, baik pro rakyat ataupun tidak pro rakyat. Tentu itulah logikanya begitu jadinya. Makanya di suatu negara, kalau legislatifnya, pengontrol kekuasaannya berada di pihak penguasa semuanya atau mayoritas, beginilah jadinya. Rakyat tidak bisa berharap banyak kepada yang mewakilinya di DPR. Tidak bisa. Jadi sekarang ini kesannya rakyat menggaji wakilnya di dewan bukan untuk mewakili suara dia, tapi untuk mewakili kepentingan penguasa. Sehingga kalau kita perhatikan berapa banyak anggota dewan yang berada di garis rakyat ketika rakyat mendesak agar undang-undang HIP dibatalkan. Berapa banyak wakil rakyat yang berada di garis rakyat ketika rakyat mendesak turun ke jalan agar undang-undang Omnibus Law dibatalkan. Berapa banyak wakil rakyat yang berada di garis rakyat ketika rakyat sampai turun ke jalan mendesak agar undang-undang KPK yang baru dibatalkan. Kalau begini, tentu rakyat yang harusnya mencari makan, yang harusnya sekarang bagaimana agar periuk berasnya berisi, agar dapurnya tetap ngepul. Sekarang tambah lagi tugasnya melihat perjalanan pemerintah, karena wakilnya di parlemen nyaris tidak berperan untuk itu. Mudah-mudahan di era-era ke depan fenomena seperti yang terjadi di negara kita sekarang ini tidak terjadi lagi. Kita ucapkan terima kasih kepada Presiden yang telah membatalkan vaksin berbayar ini. Dan kita harapkan ke depan pemerintah di dalam mengambil kebijakan untuk rakyat benar-benar mempertimbangkan full untuk kepentingan rakyat, sehingga kebijakan itu tidak dibatalkan atau ditunda setelah rakyat mendesak, setelah rakyat memberikan kritikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.